Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Putra Aditya dari kelas 2A. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan analisis artikel Scopus berjudul A Theoretical Overview of Kirchhoff's Subspace Methods. Jadi, artikel ini membahas metode iteratif yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Persamaan linear ini berskala besar. Topik ini sangat relevan dengan aljabar linear karena melibatkan konsep matriks, ruang vektor, basis, dimensi, serta transformasi linear. Selanjutnya bakal ada PPT presentasi. Langsung saja check it out. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke latar belakang mengapa metode iteratif diperlukan. Seiring berkembangnya teknologi, banyak permasalahan komputansi yang menghasilkan sistem persamaan linear berukuran sangat besar. Contohnya, terdapat pada artificial intelligence, machine learning, simulasi cuaca, simulasi pesawat terbang, dan pemodelan fisika. Permasalahan muncul ketika ukuran matriks menjadi sangat besar, bahkan bisa mencapai jutaan variabel. Jika menggunakan metode langsung seperti eliminasi Gauss atau dekomposisi LU, kompleksitasnya mencapai N3, sehingga membutuhkan waktu dan memori yang sangat besar. Karena itu, diperlukan metode yang lebih efisien, yaitu metode iteratif. Salah satu metode iteratif yang paling populer adalah Kirchhoff's Subspace Method. Secara singkatnya di sini ada dokumentasi ilmiah berkembang pesat. Simulasi numerik, artificial intelligence, dan pemodelan fisika menghasilkan sistem linear dengan jutaan variabel. Juga sistem skala besar matriks berukuran n kali n dengan n lebih besar dari 10 pangkat 6 tidak dapat diselesaikan secara langsung. Tantangan metode langsung Gauss dan dekomposisi LU membutuhkan ON3 operasi 4 tidak efisien untuk spare matrix. Solusinya metode iteratif Kirchhoff's Subspace Methods menawarkan konvergensi cepat dengan kompleksitas ON per iterasi. Pada selanjutnya ada landasan teori konsep dasar aljabar linear. Sebelum memahami metode Kirchhoff, kita perlu memahami beberapa konsep dasar aljabar linear. Pertama, adalah matriks dan vektor yang digunakan untuk mempresentasikan sistem persamaan linear dalam bentuk AX sama dengan B. Kedua adalah ruang vektor, yaitu himpunan vektor yang memenuhi sifat penjumlahan dan perkalian skalar. Yang ketiga adalah transformasi linear, yaitu fungsi yang memetakan satu ruang vektor ke ruang vektor lain tanpa mengubah strukturnya. Kemudian terdapat basis dan dimensi yang menunjukkan banyaknya vektor independen yang membentuk suatu ruang vektor. Konsep-konsep inilah yang menjadi fondasi utama metode Kirchhoff. Selanjutnya ada rumusan masalah 3 tantangan utama komputansi numerik. Artikel ini mencoba menjawab 3 tantangan utama. Pertama, bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear yang sangat besar dengan tetap mempertahankan akurasi. Kedua, bagaimana mengurangi kompleksitas komputansi yang biasa sangat tinggi pada metode langsung. Dan yang ketiga, bagaimana menghemat penggunaan memori ketika matriks yang digunakan memiliki ukuran yang sangat besar. Ketiga masalah ini sangatlah penting dalam dunia komputasi modern. Selanjutnya ada konsep inti definisi Kirchhoff's subspace. Berikut diterterakan rumus formalnya gitu ya, dan interpretasi komponen. Secara matematis, Kirchhoff's subspace didefinisikan sebagai himpunan vektor yang dibentuk oleh residual awal dan akhir. Residual awal serta hasil perkalian berulang matriks terhadap residual tersebut. Rumusnya dapat dilihat pada sini ya, rumus formalnya. Sederhananya, daripada mencari solusi pada seluruh ruang yang sangat besar, metode ini membatasi pencarian solusi pada subruang yang lebih kecil, tetapi tetap mewakili karakteristik utama sistem. Dengan cara ini, proses komputansi menjadi jauh lebih cepat serta efisien. Bisa dilihat cara interpretasi komponen. Yang pertama ada 4 matriks koefisien sistem linear, yang kedua ada RO4 residual awal atau vektor arah. Yang ketiga ada M4 dimensi subruang atau Fn. Yang terakhir ada span 4 kombinasi linear semua vektor basis. Baik, kita akan melanjutkan pada slide selanjutnya. Yang selanjutnya ada metode penelitian algoritma Kirchhoff Subspace Methods.
Bisa dilihat di sini terdapat flow dari inisialisasi, bangun subruang, proyeksi, serta konvergensi. Jadi, dalam artikel ini dibahas beberapa algoritma yang termasuk dalam keluarga Kirchhoff Subspace Methods. Yang pertama ada conjugate gradients atau CG yang digunakan untuk matriks simetris definite positif. Yang kedua ada GMRS atau generalized minimum residual yang cocok digunakan untuk matriks non simetris. Dan yang ketiga ada BICG step atau Bison conjugate gradient stabilized yang merupakan pengembangan dari metode BICG dengan konvergensi yang relevan atau lebih stabil. Secara umum, semua metode ini bekerja dengan cara membangun subruang Kirchhoff, memproyeksikan solusi ke dalam subruang tersebut, kemudian melakukan iterasi hingga mencapai solusi yang diinginkan. Berikut adalah flow algoritma Kirchhoff Subspace Methods-nya dan ketiga metode yang tersedia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan ke hasil penelitian keunggulan metode Kirchhoff. Bisa dilihat di sini juga ada grafik yang disediakan, terutama bagian metode serta temuan utama yang terdiri dari efisien tinggi, memori minimal, skalabilitas, serta aplikasi luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Kirchhoff memiliki beberapa keunggulan utama. Pertama, waktu komputasi jauh lebih cepat dibandingkan metode langsung. Kedua, penggunaan memori lebih hemat karena tidak perlu menyimpan seluruh matriks dalam bentuk padat. Ketiga, metode ini mampu menangani matriks sparse atau matriks yang sebagian besar elemennya bernilai 0. Karena keunggulan tersebut, metode Kirchhoff baik digunakan dalam simulasi teknik, optimasi jaringan, dan machine learning. Baik, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Ada keterkaitan konsep yaitu Kirchhoff Subspace dalam kerangka aljabra linear. Ini bisa dilihat flow hubungan konsep aljabra linear dengan Kirchhoff Subspace. Jika kita lihat lebih dalam gitu ya, metode Kirchhoff sebenarnya merupakan gabungan dari berbagai konsep aljabra linear. Konsep basis dan dimensi digunakan untuk membangun subruang Kirchhoff. Konsep proyeksi ortogonal digunakan untuk mencari solusi terbaik dalam subruang tersebut. Sedangkan eigenvalue dan eigenvektor digunakan untuk menganalisis kecepatan konvergensi metode. Oleh karena itu, artikel ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan materi aljabra linear yang sedang kita pelajari. Pada selanjutnya, di sini saya menyertakan contoh kasus ilustrasi iteratif sistem 3x3 sistem persamaan linear. Pada slide di sini diberikan contoh sistem persamaan linear berukuran 3x3 jika menggunakan metode biasa. Solusi dapat dicari secara langsung menggunakan eliminasi Gauss. Namun, metode Kirchhoff bekerja sangat berbeda. Metode ini dimulai dengan tebakan awal, kemudian menghitung residual atau selisih antara solusi sementara dengan solusi sebenarnya. Dari residual tersebut dibangun subruang Kirchhoff, lalu dilakukan iterasi hingga error semakin kecil. Untuk matriks berukuran 3x3 seperti contoh ini, metode conjugate gradient dapat mencapai solusi hanya dalam beberapa iterasi. Selanjutnya, lanjut ke penutup, kesimpulan, dan terima kasih. Dari hasil analisis artikel ini, dapat disimpulkan bahwa Kirchhoff Subspace Methods merupakan metode iteratif yang sangat efektif untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berskala besar. Metode ini mampu mengurangi waktu komputasi dan penggunaan memori secara signifikan dibandingkan metode langsung. Selain itu, artikel ini menunjukkan penerapan nyata berbagai konsep aljabra linear seperti ruang vektor, basis, proyeksi, serta eigenvalue dalam dunia komputasi modern. Karena itu, Kirchhoff Subspace Methods menjadi salah satu metode penting dalam bidang AI atau Artificial Intelligence, Machine Learning, simulasi fisika, dan komputasi ilmiah. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.